Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai klasikal teknik industri, dan di sini objek kajian kami adalah CV Dewi Sri yang merupakan toko beras yang ada di Arjawinangun. Dan ini merupakan anggota kelompok kami yang terdiri dari 6 orang. Oke, jadi yang pertama ini objek kajian kami yaitu dari CV Dewi Sri tadi. Jadi toko ini itu menyediakan berbagai jenis kualitas beras, baik itu untuk pembelian eceran maupun grosir. Dengan sebagian besar produknya mereka itu berasal dari hasil produk mereka sendiri, hasil produksi sendiri. Nah, kemudian mereka merek beras cap DR. Nah, toko ini tuh berlokasi di Jalan Pahlawan, Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nah, toko ini berfokus pada kualitas beras yang terjamin untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Oke, jadi objek kajian yang kami teliti itu yang pertama ada mesin, dan material. Untuk main sendiri itu ada penjual beras dan pekerja pabrik. Kemudian untuk mesin sendiri itu ada mesin penggiling gabah, mesin sortir beras dan timbangan beras. Dan yang terakhir material adalah gabah padi dan juga karung. Oke, yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Kami menggunakan tools Five Voice untuk mencari root cause dari masalah-masalah yang ada. Yang pertama adalah toko beras sulit mengelola keuangan dengan baik. Toko beras susah mengelola keuangan dengan baik karena toko sering mengalami kekurangan dana operasional. Kenapa? Karena biaya produksi dan pengeluaran terkadang melebihi pendapatan yang didapatkan oleh si toko beras. Lalu dicari lagi why-nya, yaitu toko tidak memiliki panduan tentang penjualan yang menghasilkan keuntungan. Kenapa? Kok bisa? Karena toko tidak mengetahui batas pendapatan minimal untuk menutup biaya operasional. Nah, masalah yang kedua itu stok beras di toko terkadang habis. Penyebabnya apa? Karena pengiriman dari pabrik seringkali mengalami keterlambatan. Lalu tidak ada perhitungan yang jelas mengenai jumlah beras yang harus tersedia untuk setiap pengiriman, dan didapatkan akar masalahnya itu belum adanya sistem yang bisa menghitung berapa kebutuhan operasional dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk masalah yang ketiga yaitu daya produksi masih bergantung kepada petani. Kenapa? Karena pasokan beras hanya diperoleh dari petani perorangan saja. Lalu dicari lagi akar masalahnya yaitu toko beras tidak memiliki pemasok tetap, dan toko hanya membeli berdasarkan kebutuhan jangka pendek. Lalu didapatkanlah root cause-nya yaitu toko belum memiliki perhitungan inventory yang optimal. Baik, selanjutnya kami menggunakan tool Flow Process Chart untuk men-track bagaimana alur kerja dari pabrik atau CV ini. Yang pertama ada produksi, yaitu pembelian gabah dari petani. Yang kedua ada transportasi pengiriman gabah dari petani ke pabrik. Yang ketiga ada produksi lagi, yaitu gabah dijemur, lalu gabah digiling menjadi beras. Setelah itu dilakukan inspeksi kualitas beras, kemudian dilakukan penyimpanan beras sehingga jadwal pengiriman tiba. Lalu ada transportasi lagi, yaitu pengiriman beras ke pabrik di Indramayu, lalu dilakukan penyortiran beras sesuai kualitas. Ini merupakan produksi sekaligus inspeksi. Lalu setelahnya ada pengemasan beras, dan kemudian ada penyimpanan beras yang sudah dikemas hingga ada permintaan pengiriman dari toko. Selanjutnya ada pengajuan permintaan pengiriman beras dari toko, kemudian beras dikirim ke toko, lalu ada penyimpanan beras di toko, dan selanjutnya ada inspeksi kondisi beras, lalu beras dijual ke masyarakat. Nah, selanjutnya kami juga menggunakan metode Wilson untuk menentukan ukuran pemesanan dan kapan pemesanannya sebaiknya dilakukan. Untuk yang pertama ini adalah untuk mengetahui kuantitas pemesanan setiap per sekali pemesanan.
dengan rumus seperti di sini, Q sama dengan akar dari 2 kali D per H, di mana Q adalah kuantitas pemesanan, A adalah ongkos setiap kali pemesanan, D adalah jumlah permintaan barang, dan H adalah biaya penyimpanan per unit per periode. Nah, dari objek yang kami kaji, kami ketahui bahwa biaya satu kali pengiriman beras adalah 100.000, sedangkan jumlah permintaan beras per minggunya adalah 5 ton beras. Dan biaya penyimpanannya sebesar 800.000 per bulan. Harga beli beras sendiri adalah 275.000 per 25 kg. Dalam 1 bulan dilakukan 4 kali pemesanan. Sehingga dan juga diketahui bahwa 1 karung adalah 25 kilo. Diketahui bahwa ongkos setiap kali pemesanannya adalah 100.000, sedangkan jumlah permintaan barangnya adalah 5 ton kali 4, di mana 5 ton itu kan per minggu dikali 4 minggu, sehingga dalam 1 bulan itu dibutuhkan 20 ton, dan 20 ton ini menjadi 80 karung, yang 1 karungnya itu ukurannya 25 kilo. Sehingga untuk mencari H merupakan perkalian dari P kali I. P sendiri adalah harga barang, yaitu 275.000 per karung, sedangkan I adalah persentase biaya penyimpanan terhadap harga barang per kilo per kantong per karung per bulan, sehingga didapatkan 800.000 sebagai biaya penyimpanannya per bulan dikali kebutuhan dikali harga per kantong kali kebutuhan karung per bulannya dikali 100, sehingga mendapatkan 36%. Lalu dilanjutkan perhitungan untuk mendapatkan kuantitasnya, sehingga dihasilkan 40,202 karung per pengiriman, atau yang kita bulatkan menjadi 41 karung per pengiriman. Nah, kan dalam sebulan itu diperlukan 800 karung, sedangkan didapatkan perlunya yang dapat dikirim dalam 1 kali pengiriman adalah 41 karung. Maka dalam sebulan itu untuk memenuhi 800 karung ini diperlukan 20 kali pengiriman. Nah, didapatkan dari hasil tersebut bahwa ini pengiriman perlu dilakukan setiap 1,5 hari, 1,5 hari, di mana ini didapatkan dari 80 karung dibagi 41, dan nanti dikali dengan 40 dibagi 800 karung dibagi 41 karung dibagi 20 karung, nanti ditemukan 1,5 hari. Sedangkan kalau kita mengirim dengan durasi setiap 1,5 hari itu tidak akan efektif. Maka kami otak-atik menjadi 3 hari dengan syarat beras yang dikirim adalah 2 kali target pertama yaitu 41, jadi 2 kalinya adalah 82 karung. Baik, selanjutnya ada metode menggunakan BP atau break-even point. Break-even point sendiri adalah titik impas hasil dari modal yang dikeluarkan dengan hasil pendapatan yang didapatkan, sehingga perusahaan tersebut atau dalam kondisi ini adalah CV Dewi Sri tidak akan mengalami kerugian ataupun keuntungan. Nah, total dari kerugian dan keuntungan yang dihasilkan dalam posisi 0 atau tepat pada titik break-even point itu bisa diartikan bahwa pada kondisi tersebut perusahaan itu nggak untung dan nggak rugi. Nah, metode yang kami gunakan dalam mencari BEP adalah metode margin kontribusi, di mana biaya tetap akan dibagi terhadap margin kontribusi per unitnya. Nah, di sini kami mengambil satu kondisi di mana CV Dewi Sri ini akan menjual 1.400 karung dalam sebulan yang setara dengan 35 ton beras. Seharga 325.000 per karung yang dibeli dengan harga 275.000 per karung. Penjual akan memesan dagangannya setiap 4-5 hari, dan setiap pengirimannya akan dikenakan biaya sebesar 200.000. Di sini kami menetapkan fixed cost, yaitu biaya tempat, yaitu 800.000 per bulan, karyawan sebesar 3 juta per orang, dan hanya ada 1 orang karyawan.
Dan selanjutnya variable cost itu ada modal beras 385.000 dikali 1.400 ada kesalahan di sini, harusnya itu 275.000 dikali 1.400 karung, dan hasilnya itu adalah 385 juta. Dan ongkos pengiriman yaitu 200 dikali 7 kali pengiriman dalam sebulan yaitu 1.400.000, dan price-nya itu atau harga dijual berasnya itu adalah 325.000 dikali 14.000, itu adalah 455 juta. Selanjutnya, nah dari fixed cost, variable cost, dan price yang sudah diketahui, kita akhirnya mencari BEP, yaitu fixed cost dibagi dengan marginal kontribusi per unitnya. Dan didapatkan hasil bahwa BEP akan didapatkan ketika perusahaan menerima atau mencapai pendapatan 25.204.000. Di sini dituliskan bahwa CV Dewi perlu mencapai pendapatan paling kecil 25 juta agar tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Dan ini adalah disebut dengan titik impas. Jika penjualan di bawah 25 juta, maka bisnis ini akan mengalami kerugian, dan sebaliknya jika penjualan melebihi 25 juta, bisnis ini akan mulai menghasilkan keuntungan. Untuk selanjutnya adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh CV Dewi Sri untuk dapat mencapai inventory optimal. Yang pertama yaitu economic order quantity atau kuantitas pemesanan ekonomis, yang mana menentukan jumlah pemesanan optimal yang akan meminimalkan total biaya inventory, termasuk biaya pemesanan dan penyimpanan. Dengan EOQ ini, toko bisa menentukan jumlah ideal yang harus dipesan untuk menghindari stok habis tanpa menimbulkan biaya penyimpanan berlebih. Selanjutnya ada safety stock atau stok pengaman, di mana jumlah tambahan stok yang disimpan untuk mengatasi fluktuasi permintaan atau waktu pemesanan. Ini dilakukan agar toko beras tidak kehabisan stok meskipun ada keterlambatan dalam pengiriman atau lonjakan permintaan mendadak. Yang ketiga dari order point atau titik pemesanan ulang, yaitu adalah tingkat inventory di mana toko harus mulai memesan kembali stok agar stok tetap tersedia hingga pengiriman tiba. Nah, dengan ROP ini, toko beras tahu kapan harus memesan ulang sebelum stok benar-benar habis. Selanjutnya ada ABC Analysis yang membantu memprioritaskan produk berdasarkan nilai kontribusi terhadap penjualan atau margin keuntungan. Analisis ini berguna untuk menentukan frekuensi pemesanan dan besarnya stok setiap kategori. Dan yang selanjutnya ada just in time atau pendekatan untuk meminimalkan inventory dan menghindari penyimpanan stok yang berlebih. Pada metode ini, stok beras hanya dipesan saat benar-benar dibutuhkan berdasarkan permintaan yang ada. Selanjutnya yaitu first in first out atau masuk pertama keluar pertama. Yang teknik ini memastikan produk pertama kali masuk adalah yang pertama kali dijual. Dengan FIFO ini, toko dapat mengurangi resiko pembusukan atau penurunan kualitas produk karena terlalu lama disimpan. Selanjutnya ada perhitungan forecasting atau prediksi permintaan, yaitu teknik yang membantu memprediksi permintaan beras di masa yang mendatang. Dengan forecasting yang akurat, toko dapat menyesuaikan jumlah stok dan mengurangi resiko kelebihan atau kekurangan stok. Selanjutnya dari masalah yang sudah ada ditemukan solusinya, yaitu yang pertama, buat pelatihan sederhana mengenai manajemen stok berbasis visualisasi, seperti dengan kode warna atau tanda pengingat pada level stok yang rendah. Sistem pengingat atau checklist yang mudah dipahami bisa membantu toko memastikan ketersediaan beras lebih stabil. Lalu yang kedua, membuat sistem pelaporan keuangan harian atau mingguan yang dapat memperlihatkan arus kas masuk dan keluar, bisa dengan teknik visualisasi, seperti penggunaan grafik sederhana untuk memantau keuangan. Yang ketiga, menerapkan edukasi keuangan sederhana dan berkelanjutan, misalnya dengan memberikan pelatihan mengenai pengelolaan kas dan perencanaan anggaran yang mudah dipahami. Lebih baik lagi jika diterapkan komitmen device, yaitu alat pengingat yang membuat pemilik toko berkomitmen dalam mengelola anggaran dan pengeluaran.
Lalu yang selanjutnya terapkan juga sistem target keuntungan harian atau mingguan. Selanjutnya mulai memikirkan untuk membangun kemitraan yang lebih luas, misalnya dengan memberi insentif untuk mencari alternatif pemasok. Dan yang terakhir, terapkan sistem buffer stock atau cadangan stok yang bisa mencegah kehabisan stok mendadak. Pendekatan perilaku dikaitkan dengan penggunaan sistem pengingat yang menandai saat stok mencapai batas minimum dan butuh segera dipesan ulang. Ada juga strategi solusi dari sisi yang lain, yaitu seperti menerapkan metode Wilson agar dapat mengetahui kebutuhan optimal toko agar mengetahui beberapa pasokan optimal dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, menghitung BEP agar mengetahui berapa target penjualan agar kerugian tidak terjadi lagi. Dan yang terakhir, membuat kemitraan dan juga SOP yang jelas kepada petani. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan ya?